apa kabar nih kalian hari ini? Kakak berdoa semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Yuk adik-adik kita siap-siap, kita mau masuk ke dalam ibadah, kita nonton video berikut ini. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Oh iya, hari ini minggu pertama loh di tahun baru. Kira-kira adik-adik tahu nggak tahun ini tahun apa? Aku tahu! Apa tuh, Kay sama Angel? The Year of Integrity. Bener banget, Kay. Betul banget nih, Kay sama Angel. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak artinya apa dan gimana nih ceritanya? Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, makasih Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini kita masih bisa ibadah meskipun masih secara online ya Bapak. Kami masih punya keluarga, masih bisa sekolah. Kami bersyukur Tuhan dan Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah yuk adik-adik kita berdiri, kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Lebih semangat lagi ya, ikutin gerakan kakak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
adik-adik semua, apa kabarnya hari ini adik-adik? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak yang berbicara, biar Tuhan yang urapi, dan Tuhan juga berkati kami yang mendengar, agar kami bisa mengerti. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kebaktian kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Rahab adik-adik. Siapa yang di sini tahu adik-adik atau pernah dengar nama Rahab? Oh adik-adik mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum ya adik-adik. Nah mau yang udah dengar atau belum, kita mau adik-adik kakak mau cerita sedikit nih adik-adik tentang Rahab adik-adik. Nah Rahab itu adalah salah satu orang yang dipilih adik-adik oleh Tuhan. Siapa yang di sini mau adik-adik dipilih sama Tuhan? Ayo kalau yang mau boleh angkat tangannya nih adik-adik. Nah jadi kita pasti mau adik-adiknya dipilih Tuhan nih adik-adik. Nah Rahab ini juga adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik tahu ya adik-adik bangsa kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel adik-adik. Nah bangsa Israel itu Tuhan pernah janji nih adik-adik sama pemimpinnya yang bernama Yosua, bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko kepada bangsa Israel adik-adik, kepada Yosua adik-adik. Nah walaupun Tuhan sudah berjanji adik-adik, Yosua itu tidak duduk diam adik-adik. Dia tidak, oh ya biarinlah kalau Tuhan udah janji, saya pasti gak usah ngapa-ngapain. Enggak adik-adik. Nah, walaupun Tuhan sudah berjanji, kita juga harus tetap melakukan bagian kita nih adik-adik. Nah, sama kayak adik-adik nih, pasti adik-adik di sini mau dong jadi anak yang pintar, jadi anak yang berbakti sama orang tua. Adik-adik juga harus melakukan bagian adik-adik. Misalnya apa? Rajin belajar. Terus apa? Bangun pagi, berdoa adik-adik. Terus nurut sama orang tua adik-adik. Oke. Dan adik-adik begitu juga dengan Yosua adik-adik, karena dia sudah tahu Tuhan akan memberikan Yeriko kepada dia adik-adik, dia mengutus 2 orang pengintai adik-adik. Siapa yang tahu pengintai itu apa sih adik-adik? Pengintai itu ada yang tahu nggak? Nah adik-adik, pengintai itu adalah orang yang ditugaskan ke tempat asing untuk mengamati adik-adik, kira-kira di kota itu ada apa ya adik-adik. Nah Yosua menyuruh nih 2 orang pengintai adik-adik, akhirnya tidak lama kemudian orang pengintai itu pergi adik-adik. Dia pergi ke tempat yang dituju, yaitu tanah Yeriko adik-adik. Begitu dia di tempat tanah Yeriko adik-adik, dia menginap ke rumah salah seorang adik-adik, salah seorang penghuni di Yeriko yang bernama Rahab adik-adik. Nah Rahab itu ada yang tahu adik-adik? Nah Rahab itu adalah adik-adik, dia adalah seorang perempuan dan dia mau adik-adik untuk membantu, untuk menolong 2 orang pengintai itu dan boleh menginap di rumahnya adik-adik. Nah ternyata adik-adik waktu 2 orang itu menginap di rumah Rahab, ternyata hal itu ketahuan adik-adik, terdengar sama Raja Yeriko adik-adik. Akhirnya Raja Yeriko pun menyuruh utusannya untuk mengecek nih. Wah kita mau mengecek nih rumah Rahab nih, katanya ada 2 orang pengintai nih dari bangsa Israel adik-adik. Nah, Rahab pun tahu adik-adik, Rahab pun menolong adik-adik. Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai itu ke rumahnya adik-adik, dan ketika utusan raja itu datang, Rahab bilang, oh saya tidak tahu orangnya itu mungkin sudah pergi adik-adik. Jadi adik-adik, Rahab itu menolong untuk menyembunyikan 2 orang bangsa Israel itu adik-adik dan tidak ketahuan raja adik-adik. Nah adik-adik, Rahab pun minta tolong adik-adik kepada 2 orang pengintai dari bangsa Israel. Karena aku sudah menyelamatkan engkau, aku mohon ketika nanti tolonglah selamatkan aku dan keluarga. Jadi ketika bangsa Israel nanti datang untuk merebut tanah Yeriko, Rahab minta tolong adik-adik. Sekiranya mohon agar engkau bisa selamatkan aku dan keluargaku. Nah adik-adik, pengintai itu pun, ya adik-adik karena Rahab sudah menolong, akhirnya adik-adik pengintai itu juga bersedia adik-adik untuk menolong Rahab dan menyediakan ada tali adik-adik. Jadi nanti di rumah Rahab itu ada tali sebagai tanda adik-adik kalau nanti bangsa Israel datang ke Yeriko, maka bangsa Israel tidak akan adik-adik menyakiti, malah akan melindungi keluarga Rahab dan keluarganya adik-adik di atas rumah yang ada tali tersebut. Nah adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar adik-adik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong adik-adik. Nah kita lihat ketika bangsa Israel, dia 2 orang pengintai bangsa Israel itu yang dia akan ketangkap raja adik-adik, tapi Tuhan menolong adik-adik melalui tangan Rahab. Jadi adik-adik kita harus belajar, hari ini kita mau belajar hal yang sederhana adik-adik.
Kita ingat adik-adik bahwa apapun terjadi, apapun kesulitan kita nih, pasti Tuhan menolong. Nah misalnya kita ini besok mau ujian nih, misalnya ujian matematika nih yang susah banget adik-adik. Adik-adik juga pertama-tama berdoa serta jangan lupa untuk belajar. Jadi percaya Tuhan pasti menolong, tapi kita juga melakukan bagian kita. Jadi adik-adik jangan males ya, dan adik-adik juga walaupun sudah lama nih adik-adik nggak sekolah, maupun nggak datang ke Kids Ministry, adik-adik tetap harus semangat juga dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekian dari firman hari ini adik-adik. Pesan yang bisa kita ambil adalah percaya bahwa Tuhan selalu menolong apapun kondisinya, seberat apapun kondisi kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang sederhana ini bisa mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami, Engkau adalah mampu mengatasi segala hal Tuhan. Ajarkan kami untuk percaya Engkau 100% Tuhan, dan kami pun tetap bisa melakukan bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa yang di sini minggu ini belajar sesuatu? Angkat tangan! Yeay! Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau ingetin nih, minggu depan kita tetap ibadah online ya. Nah, jangan lupa buat kalian semua cek informasi melalui Instagram kita yaitu @kidsministry.dm. Dan subscribe juga nih YouTube channel kita di Kids Ministry GBI dan Bogor. Nah, betul banget nih adik-adik. Sebelum kita doa berkat, kita nyembah Tuhan lagi yuk sama-sama. Sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak kita semuanya untuk doa. Tutup mata kalian, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami bersyukur biarlah melalui pujian, penyembahan, dan firman yang kami naikkan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau tetap, Tuhan, terus mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima berkat. Diberkatilah engkau di dalam studimu, di dalam keluargamu, apapun yang kau lakukan dibuat berhasil dan beruntung. Biarlah kau terus setia di dalam Tuhan dan terus mencari Tuhan dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yesus nomor 1.